Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Krisniawati Bugek. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang pengertian antologi. Jadi, antologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, ta, onta, yang berarti beradab, dan logi berarti ilmu pengetahuan. Jadi, antologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Adapun manfaat dan fungsi mempelajari ilmu antologi ada dua. Yang pertama, sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang gerakan-gerakan konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Yang kedua, membantu ilmu untuk menyusun suatu pandangan dunia yang integral, komprehensif, dan koheren. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, baiklah saya akan melanjutkan materi mengenai epistemologi. Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan, metode, dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan dan pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. 1. Ruang lingkup epistemologi. Bisa dikatakan bahwa tema dan pokok pengkajian epistemologi ialah ilmu, makrifat, dan pengetahuan. Dalam hal ini, dua poin penting akan dijelaskan. A. Cakupan pokok pembahasan adalah secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus seperti ilmu usuli. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang berbeda dan setiap istilah menunjukkan batasan dari ilmu. Istilah-istilah ilmu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Makna leksikal ilmu. 2. Ilmu adalah kehadiran atau huduri dan segala bentuk penyikapan. Dan 3. Ilmu yang hanya dimaknakan sebagai ilmu husuli di mana berhubungan dengan ilmu logika atau mantik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Fazira Hakim. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan materi mengenai aliran-aliran epistemologi. Di dalam teori ini, terdapat beberapa aliran di mana aliran ini mencoba menjawab bagaimana sih manusia memperoleh pengetahuan. Nah, aliran yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia yaitu pikiran, rasio, dan jiwa. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme, yaitu aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri, kemudian melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Aliran yang ketiga yaitu kritisme atau aliran transcendentalisme. Aliran ini juga berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari luar dan dari jiwa atau pikiran manusia itu sendiri. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio yang berarti teori dan logos yang berarti ilmu atau nilai. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori tentang nilai dalam kefilsafatan mengacu kepada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang objek kajian aksiologi. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah bagian filsafat ilmu tentang nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi,
tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih tepat, perilaku adalah beretika baik atau beretika tidak baik. Yang kedua, estetika. Estetika adalah bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dari sudut indah dan jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dikotomis, dalam arti bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak dan rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Terima kasih, sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang landasan aksiologi. Dalam Kamus Filsafat Sudarsono, aksiologi berarti suatu ajaran tentang kebenaran hakiki yang menjadi tujuan hidup manusia. Misal ajaran agama, atau dapat juga berarti ajaran tentang nilai-nilai dan sistem. Nilai dalam ilmu filsafat, cabang filsafat yang membuat tentang nilai, filsafat nilai. Kata Sof, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Bernard juga menjelaskan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai, menjelaskan berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu apa yang dianggap baik di dalam tingkah laku manusia. Aksiologi memberikan manfaat untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berjalan pada jalur kemanusiaan. Oleh karena itu, daya kerja aksiologi ialah yang pertama, menjaga dan memberikan arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki, maka perilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. Kemudian yang kedua, dalam pemilihan objek penelahaan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi kekuasaan dan kepentingan politik. Dan yang terakhir, pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia, serta keseimbangan, kelestarian alam lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal. Sekian, itulah materi dari saya. Terima kasih.